Bagaikan tanah kering yang merindu air, demikianlah jiwaku, haus akan Kau, rindu selalu hadirmu di hidupku, hadir di hidupmu. Mari angkat tangan, katakan memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Tuhan, pulihkanku. Mari dengan sungguh hati lebih lagi. Haleluya. Kami siap menyambut Roh Kudus di tempat ini. Urapanmu lebih lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah. Pulihkanku Tuhan. Mari wanita katakan mengalirlah Tuhan. Ini sembah Tuhan yang pria. Mari kalian yang pria sama-sama wanita sembah Tuhan, mengalirlah Tuhan, mari wanita sembah Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan mengalirlah Tuhan, mengalirlah di hati kami, dengan-Mu siang ini Tuhan. Kami merasakan sebuah impresi yang besar, Roh Kudus sedang turun di tengah-tengah kami. Cuaca tidak mempengaruhi kami karena kami tahu kami punya Allah yang waktu siang hari menudungi dengan tiang awan, yang pada waktu malam hari menudungi kami dengan tiang api. Dan hari ini hati-hati kami berkobar-kobar dengan Roh Kudus.
Hamba berdoa di tempat ini, dari tempatnya aku berkata, kalau awal permulaan gereja dimulai di atas loteng Yerusalem, 12 murid dan teman-teman yang lain 120 orang murid menerima curahan Roh Kudus. Bahkan 1906 Tuhan memakai William Seymour untuk mengalami Pentakosta yang kedua. Tuhan alami di Azusa Street. Tapi hari ini Roh Kudus menjamai Arkadia di tempat ini, siang ini. Urapa Roh Kudus turun. Dan kami meresponi Engkau. I'm here. Kami ada di sini Tuhan untuk menyembah-Mu. Holy Spirit God. Kami meresponi kehadiran-Mu siang ini. Kami yang tidak punya pengharapan, kami yang tidak punya tujuan, kami tidak punya rencana, tetapi hari ini Roh Kudus membuat rencana yang baru untuk kami mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Terbuka. Aku berkata Efata. Terbuka. Lidah yang tertutup terbuka. Hati yang tertutup terbuka. Pikiran yang tertutup terbuka. Dalam nama Yesus. Kami siap menerima firman. Hamba-Mu yang terbatas ini, tudungi hamba-Mu dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, supaya hamba sanggup menyampaikan kebenaran ini dengan sepenuhnya, dengan sebenarnya. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama yang suka jadi katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh kami saudara, boleh duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Pribadi Dia, kerajaannya datang buat kita. Your presence is heaven to me. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence. Haleluya. Yang menghadapkan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya udah, boleh istirahat. Puji Tuhan. Shalom. Saya tahu Pak Jandi udah ibadah ketiga udah lemes dia. Maklum umur. Kita harus maklum ya. Biarpun roh kita makin, katanya apa? Daging kita makin melorot, makin menurun, tapi rohnya menyala-nyala. Kayaknya mimbar kurang gede. Kalau nggak bisa ke besi itu gitu. Tapi memang harus nggak bisa dibohongin Pak Jandi. Udah ada cucu. Jadi memang saya tahu itu. Jadi maklumin lah saudara. Tapi nanti ke depan saudara akan merasakan di sini. Gue pada iya gitu, nggak amin gitu saudara. Jadi ini yang ketiga. Jadi saya bersyukur saya masih kuat karena doa saudara. Amin. Tetapi saya boleh bilang hari ini saya boleh bergairah dengan Tuhan karena Roh Kudus ada di sini. Dan saya bilang gini, tempat nggak mempengaruhi Tuhan punya karya. Amen. Tuhan bisa melakukan di mana saja, kepada siapa saja, dengan cara apa saja, untuk rencananya pasti terjadi. Oh ya, kalau walaupun saya mungkin orang dipilih Tuhan hari ini, tapi kalau saya nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun di sini. Amen. Tapi hari ini saudara kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita meresponi, bagaimana panggilan Tuhan buat kita. Come on, usia kita makin bertambah, bukan tiup lilin, makin tambah umur, sebenarnya makin pendek umur. Kalau begitu, apa respon kita untuk Tuhan? Come on, lihat ini. Tuhan kasih kesempatan kita hidup. Tuhan kasih kesempatan kita napas. Tapi hari ini Tuhan bilang, apa yang kita bisa buat untuk memuliakan Tuhan? Apa yang kita bisa buat untuk menjadi saksi Tuhan? Oh, dengan kuasa Tuhan. Saya tahu bahwa hari ini Tuhan ingin memakai saudara di siang ini. Dari mulai ibadah minggu 2 siang ini, Tuhan akan pakai saudara.
Oh ya, dulu kita nggak punya tujuan apa-apa. Ya ibadah aja. Tapi saya katakan hari ini Tuhan katakan tidak hanya dengan tujuan ibadah. Tapi tujuan mulia, mendatangkan kerajaan Allah. Di bumi seperti di surga. Haleluya! Haleluya. Saudara lihat ini. Tahun 2019. Tema dari Gembala Pembina adalah tahun kelahiran yang baru. Boleh berkata bersama saya tahun 2019? Tahun kelahiran yang baru. Pakai gerakan tahun 2019. Tahun kelahiran yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dan ingat ini bahwa berbeda dengan permulaan yang baru adalah sesuatu yang sudah ada, tapi diperbaharui. Tapi di kelahiran yang baru, dulu nggak ada. Orang itu, anak itu nggak ada. Tapi waktu pernikahan terjadi, jadi anak itu. Dan anak itu sekarang ada. Jadi besar, makin besar. Come on, hari ini Tuhan juga mengatakan buat kita, dulu nggak berpikir untuk melayani. Dulu kita nggak berpikir untuk menjadi hamba Tuhan. Dulu kita nggak berpikir jadi apapun. Tetapi hari ini kelahiran baru ada di dalam kita. Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya mau nyanyi, tapi saya pikir nanti ini pas nanti ya nggak apa-apa udah. Haleluya. Nah Tuhan katakan begini, untuk kelahiran yang baru tidak bisa kita bisa dengan kirbat yang lama. Tuhan mau dengan kirbat yang baru. Come on, bisa ngerti, katakan amin. Tuhan bilang gini, dosa, ingat ya, dosa membuat ciptaan Allah yang dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini serupa. Pegang mukanya, saya ini serupa dengan Tuhan. Haleluya. Kita ini serupa dengan Tuhan. Dikatakan baiklah kita menciptakan manusia. Kejadian 1:26 muncul kan? Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Kita punya serupa dengan Allah. Tetapi rupa itu jadi rusak gara-gara dosa. Gambar itu jadi rusak karena dosa. Tetapi karena saudara ini berharga dan mulia. Yesaya 43 ayat 4 muncul kan? Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, karena engkau itu berharga dan mulia. Kenapa engkau berharga? Karena engkau dan saya serupa dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin? Engkau berharga dan mulia. Baca sama-sama 2, 3. Katakan amin. Karena saya dan saudara berharga. Kasih tahu kira-kira kamu berharga dan mulia. Berharga dan mulia. Saya percaya kalau saudara di tempat ini punya berlian. Apa saudara? Berlian. Berlian. Nah, kalau berlian kan biasa itu. Karena kan berlian. Berlian emang makanya. Ketinggalan di sini. Saudara udah pergi pulang sampai Cikampek. Berlian itu miliaran rupiah. Mahal nggak? Mahal. Pasti pulang ke Arkadia lagi. Nggak jauh-jauh dari Cikampek. Balik lagi. Gara-gara apa? Nyari berliannya. Come on. Ini saya ingin gambarkan buat saudara betapa mahal dan berharganya saudara. Betapa mulia dan berharganya saudara. Sehingga Allah yang mulia itu, Tuhan itu, rela melepaskan jubah kemuliaannya sebagai Raja dan Tuhan. Untuk mencari yang berharga dan mulia. Yaitu gambarnya sendiri. Saudara gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku rela memberikan manusia, itu Yesus. Mengganti saudara, dosa saudara. Sekarang saudara bilang saudara paling miskin di dunia? Berani ngomong begitu? Hah? Ada yang berani bilang, aku ini paling miskin di dunia. Atau yang paling parah ngomong, aku ini orang paling jelek di dunia. Untung Tuhan gak emosi, lalu tampar pipinya. Pak! Buat apa Yesus dari surga mulia turun ganti saudara kalau bukan karena saudara berharga dan mulia? Come on. Makanya lihat dalam Yehezkiel pasal 36. Ini adalah proses Tuhan bagi kita gerejanya. Ayat 26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Muncul, tampilkan, baca sama-sama 2, 3. Kamu akan kuberikan dan roh yang baru. Oh, katakan amin. Ada hati yang taat menggantikan hati yang keras. Come on. Karena dosa membuat hati seseorang menjadi keras. Karena dosa membuat hati orang menjadi begitu tumpul. Karena dosa membuat orang menjadi lupa akan panggilannya. Jadi hari ini Tuhan katakan, hati yang baru dan roh yang baru yang diberikannya kepada kita itu membuat kita berubah. Katakan berubah. Yang keras katakan berubah. Dengan tangan terkebal katakan berubah. Saudara berubah, dan dia keras jadi taat. Kenapa? Karena roh Tuhan ada atas kita. Hati yang baru dan roh yang baru diberikan kepada kita. Oh ya, dulu kita orang bejat, orang brengsek.
Tapi karena kita dipanggil Tuhan, dipilihnya aja, maka kita jadi taat hari ini. Come on. Kalau nggak salah Pak Dodi ngomong kemarin bilang, Pak heran ya, kenapa ya pendeta-pendeta yang hebat itu semua rata-rata dari orang brengsek ya? Sebenarnya yang brengsek itu bukan dia doang, kita juga brengsek. Kita juga kurang ajar, kita juga durhaka. Cuman karena mereka malah lebih ngaku dan berbalik. Dan ngaku, oh saya ini orang brengsek, mau dipakai Tuhan, mereka dipakai Tuhan. Berarti kalau saudara mau mengaku, berbalik, dan mau dipakai Tuhan, saudara juga pasti dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Hati yang baru dan roh yang baru. Ayat 27 tampilkan. Tetapi di balik itu Tuhan juga memberikan kuasa. Katakan kuasa. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Rohku akan kuberikan. Katakan amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan saudara akan melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. So saya katakan bahwa yang di depan saudara ini nih, bukan orang hebat, sempurna, baik. Nggak ada yang baik sedikit pun. Tapi sobat saya tidak memperhatikan apa kata orang. Tapi saya memperhatikan apa kata Tuhan buat saya. Dan saya memperbaiki apa permainan musik saya di depan Tuhan. Kita ini seperti permainan orkestra. Saudara saya dan saya seperti seorang konduktor. Jangan repot ya. Kalau keselimut jadi kondektur. Konduktor. Gini-gini itu konduktor namanya. Konduktor. Ya benar ya. Dirijen. Kayak tongkat gitu. Konduktor. Kalau dirijen pakai tangan doang. Nggak punya modal. Cuma modal tangan doang dia. Ini konduktor saudara. Ini penonton saudara. Ini tim saya. Saya nggak perhatian saudara penonton. Saya perhatikan tim saya. Saya tunjuk sana. Saya tunjuk sini. Saya bikin semua harmonis. Supaya yang mendengar itu senang dengarnya, enak dengarnya. Come on, hidup ini seperti permainan orkestra. Kita konduktornya. Jangan peduliin. Beri punggungmu bagi dunia. Tapi kan beri wajahmu bagi Tuhan. Sehingga permainan musik rohanimu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah di tahun ini kita masuk dalam 3 hal yang penting untuk kita lakukan untuk masuk 2019. Yang mau katakan amin? 3 hal ini sangat penting. Kasih tahu kira-kira, ini penting. Jadi jangan main-main. Handphone silent. Matiin kalau perlu. Bunuh. Cekek. Pak udah dibunuh duluan apa? Kecemplung. Kecemplung. 1 saudara, yang pertama bahwa Tuhan mau untuk kita ngalami janji Tuhan di tahun 2019, kelahiran yang baru. Yang pertama kita harus hidup menurut firman Tuhan. Katakan hidup menurut firman Tuhan. 2, 3. Hidup menurut firman Tuhan. Oh sepele banget ngomongnya ya Pak. Iya kayaknya gampang. Tapi perhatiin ini. Kenapa begitu? Karena firman itu adalah pelita bagi kita. Firman itu pelita bagi kita. Mazmur 119. Ayat 105. Mari buka Alkitab saudara. Mazmur 119 ayat 105. Baca sama-sama. 2, 3. Katakan amin. Jadi kalau saudara ngerti bahwa ini firman itu terang bagi jalan. Jadi gini, kalau saudara lagi buntu pikiran, jangan cari teman untuk bela diri. Kalau saudara punya masalah dengan siapapun, jangan cari teman untuk bersekutu. Sekutu, untuk jadi teman sekutu. Jadi perang lawan sana. Enggak. Kalau kau punya masalah dengan hidupmu, dengan siapapun, lari baca firman. Amin. Karena firman itu adalah terang bagi jalan kita. Suluh bagi jalan kita. Yesaya pasal 48. Bukan saudara lebih cepat. Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat 18. Mari baca sama-sama. 2, 3. Sekiranya katakan amin. Yang kena katakan amin. Mau gitu ngalamin saudara? Bahwa damai sejahteramu akan tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang terus makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan saudara ada di dalamnya. Kalau begitu caranya, perhatikan nih. Sekiranya, katakan sekiranya. Kata sekiranya itu pilihan buat saudara. Silakan saudara. Kata Yosua begini. Hari ini kita harus menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan.
Tapi kalau kau nggak mau pilih, pilihlah terserah kau. Tapi aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Arti kata sekiranya sama begitu. Artinya gini, saudara boleh silahkan pilih nggak melakukan firman. Saudara pilih nggak memperhatikan firman. Tapi sekiranya kalau saudara melakukan firman, firman ini akan terjadi dalam hidup saudara. Hidupmu dalam damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Katakan amin. Dan kebahagiaan dalam hidupmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang begitu datang bertubi-tubi terus datang bagi saudara. Berarti yang kedua adalah bicara tentang menurut firman Tuhan, berarti ada sebuah damai, sejahtera dan kebahagiaan. Come on, kata damai dan sejahtera itu bukan hal yang apa namanya materialistik sifatnya saja, tapi ini berbicara all. Waktu dia mengalami ujian, damai tetap ada. Di tengah gelombang masalah, angin sakal, damai itu tetap ada. Come on, di tengah-tengah sukacita, berkat melimpah, damai itu tetap ada, pengendalian tetap ada. Saudara nggak bisa lari kepada manapun kecuali Tuhan saja. Amin. Firman adalah pelita, firman adalah berkat buat kita. Katakan amin. Firman adalah pelita, firman adalah berkat. Taruh di dada, katakan firman adalah pelita, firman adalah berkat. Berarti hari ini kita mau pegang firman. Baca firman setiap hari. Boleh tanya sama ayah sekarang? Siapa yang baca Alkitab tiap hari boleh angkat tangan bilang haleluya. Yang nggak baca Alkitab bertobat dan lakukan, karena kalau kau nggak baca Alkitab kau nggak punya suluh. Kalau kau nggak baca Alkitab kau nggak dapat berkat. Saya nggak bicara soal berkat duit ya saudara. Damai, sejahtera, damai ketenangan, sejahtera kecukupan. Ini dua kata loh. Damai, sejahtera. Damai itu ketenangan, sejahtera itu apa? Kecukupan. Seperti Tuhan berdoa, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua adalah lihat ini. Selain engkau harus menurut perintah Tuhan atau firman Tuhan, engkau harus hidup intim dengan Tuhan. Katakan hidup intim dengan Tuhan. Atau bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Oke. Kemarin saya sempat ada komen sedikit. Saya bilang gini. Ada satu statement. Emang ini statement ini baik sih menurut saya. Tapi harus ditelaah secara umum. Secara menyeluruh. Banyaknya berdoa. Banyaknya jam ibadah yang kau ikuti. Tidak menentukan kerohanianmu baik. Saya bilang, saya setuju. Tetapi, tidak ditelan mentah-mentah. Nanti ada orang menjadi miring. Kalau gitu nggak usah doa. Nggak usah macam-macam doa lah. Udahlah doa ini cukup. Ingat loh saudara. Orang yang berdoa, jam-jam doanya akan membangun keintiman dengan Tuhan. Jam-jam doanya akan membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Doa pujian penyembahan itu akan membangun hubungan keintimannya dengan Tuhan. Yang ngerti bilang amin? Jadi perlu doa. Karena dalam doa itu orang hidup intim dengan Tuhan. Hidup dekat sama Tuhan. Ya hari ini mungkin belum sungguh-sungguh. Besok makin sungguh-sungguh. Besok makin sungguh-sungguh. Saya sangat percaya ketimbang gak berdoa. Understand? Ya dia masih ingat. Langsung pakai bahasa Inggris saya ini langsung. Jadi jangan preset-presetin lalu, wadilah nggak usah ibadah lah. Saudara dengar ya, saya kasih 3 hal. Doa itu membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan doa. Membangun keintiman dengan Tuhan. Proses dengan sesama mendewasakan kita. Katakan proses dengan sesama. Mendewasakan saya. Itu benar-benar saudara, digesek-gesek itu mendewasakan. Makanya kalau nggak mau digesek nggak akan dewasa. Ulangi. Kalau nggak mau digesek, lari. Nggak mau lah masalah, nggak mau masalah lah. Pokoknya larilah. Itu akan nggak dewasa. Saudara. Proses gesekkan dengan sesama mendewasakan saya. Yang ketiga, ibadah adalah ucapan syukur. Katakan ibadah adalah ucapan syukur. Kita kumpulkan sekarang. Doa adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Proses dengan sesama mendewasakan saya. Ibadah saya ucapan syukur kepada Tuhan. Yang sudah nangka bilang amin. Berarti suaranya yang terbaik. Karena sedang ngucap syukur. Oh terima kasih. Saudara kalau ngalami kecelakaan. Harus ngalami kecelakaan. Tiba-tiba terluput. Misalnya mobil terbalik. Tiba-tiba terluput. Apa saudara bilang? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Gitu kan? Makin besarnya ujian. Tapi Tuhan kasih pertolongan. Apa yang kita ngomong? Responnya sangat luar biasa kan? Ya, orang teman-teman kita bilang. Alhamdulillah sama. Itu bahasa Arabnya puji Tuhan. Puji Tuhan. Bahasa Indonesia gitu ya. Haleluya gitu loh. Bisa nangkap maksudnya? Kita bisa bersyukur lewat ibadah kita. Nah itu dia.
Saya kasih contoh. Kejadian 5. Kejadian pasal 5. Ayat 22 munculkan. Kejadian 5 ayat 22. Ini bicara tentang Henok. Henok tambah umur 300 tahun dikatakan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Oke, ayat 24. Lewatin. Lompat 2 ayat. Baca sama-sama ayat 24-nya. 2, 3. Wow, katakan amin. Henok bergaul karib dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi. Kemana dia? Diangkat oleh Allah. Orang yang bergaul karib dengan Allah, dengar, orang yang membangun keintiman dengan Allah. Maka saya katakan benarlah kalau jam-jam doa kita hanya sebagai lip service, hanya sebagai adat istiadat, jangan harap ada kedewasaan terjadi. Tapi kalau jam-jam doamu, jam pujian-pujianmu, penyembahanmu itu, engkau bangun dengan sungguh hati, engkau akan hidup bersama dengan Tuhan. Dikatakan dia diangkat Tuhan karena hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Mazmur 25 ayat 14. Saudara perhatikan ini baik-baik. Mazmur 25 ayat 14. Baca sama-sama. 2, 3. Katakan amin. Dengarkan ini ya. Ini lihat ya. Yang kedua dari bagian yang kedua ini. Bahwa selain Tuhan menjanjikan keselamatan bagi orang yang bergaul karib dengannya, tetapi Tuhan akan membukakan semua rencananya di dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan. Saya ambil contoh kisah tentang Abraham. Masih ingat tentunya, saya tahu saudara udah nangkep. Ketika Tuhan berpikir untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosanya sudah sampai ke langit, ke telinganya maksudnya. Tuhan mau turunkan belerang dari atas. Tuhan ingat seseorang yang dia sayangi. Siapa namanya? Lot. Abraham. Ingat siapa namanya? Abraham. Lot diingat Tuhan karena Abraham. Saudara, kalau nggak ada Abraham, habis tuh Lot juga. Tapi karena Abraham, dia ingat. Abraham, Tuhan bilang, ya Tuhan. Aku nih pusing nih Abraham. Ya ini kira-kira saya deh. Aku nih suaranya ini santer loh, kupingan loh. Aduh, kesel banget loh. Di kampungmu itu loh, dekat sebelahmu itu. Itu pengen saya hancurin tuh. Di mana? Ini kampung sebelah. Aduh, itu ada ponakan saya. Aduh, dalam hatinya gitu. Tuhan, tunggu. Bagaimana kalau 50 orang ada orang benar? Masa Tuhan tega mau hancurkan juga orang benar juga? Oh, enggak dong. Kamu bilang begitu, oke. Hitung, enggak ada. Sampai berapa? 10 orang dia bilang. Ada 10 orang gimana? Oh, enggak ada juga. Oh, udah ada. Saya enggak bicara tentang 10-nya itu. Saya sedang bicara bahwa Tuhan itu sampai mau bikin apa aja, ngomong sama orang yang dikasihnya. Ada seorang pendeta bicara di depan mimbar lagi, ini kacau banget nih pendeta. Dia bilang begini, dengar suara Tuhan. Oh, ngaco aja dengar suara Tuhan. Tuhan dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya mau bertanya, lu dengar suara siapa? Kalau enggak dengar suara Tuhan. Saya jawab sederhana, kenapa saudara semua akan dengar suara Tuhan? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, yang nggak bisa ngomong. Jadi kalau ada orang bilang, kamu dengar suara Tuhan. Saya kasih tahu karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita bisa bicara. Dan dia mau bicara dengan orang yang ngasih dia, orang yang dikasihinya. Siapa orang di sini bilang ngal? Katakan saya. Tepuk tangan yang keras, haleluya. Jadi jangan telinga pegang telinga. Mulai hari ini katakan, mulai hari ini. Saya buka telinga saya untuk mendengar suara Tuhan. Mulai hari ini, saya belajar peka, percaya akan suara Tuhan. Amin. Saudara akan mulai hari ini mendengar suara Tuhan. Wow, saya akan lihat saudara akan menggebu-gebu dengan Tuhan. Karena saya punya cerita sedikit tentang ini. Ini jam saya udah mau habis, saudara. Ya. Satu kali saya diutus Tuhan satu daerah, di dalam doa mimpi saya dan penglihatan, lalu Tuhan kasih lihat saya satu daerah, dan saya bilang saya mau ke situ. Lalu semua saudara saya, mas kakak saya yang paling tua, kode saya kan waktu itu, masih belum percaya Tuhan. Tetapi dia dengar saya mau ke daerah itu, dia bilang begini, Anton, kalau Anton mau ke situ, disuruh pemimpin, bilang sama pemimpinnya, jangan daerah itu. Karena kode tahu itu daerahnya daerah gawat. Itu orang kalau orang membunuh di luar, masuk ke daerah itu, nyumputnya di situ. Perampok pembunuh masuk ke situ, dilindungi karena ada yang polisi nggak bisa ke situ katanya. Karena dulu ada dukun yang bisa magerin gitu loh. Karena kamu mau ke situ. Jangan. Semua pada cerita. Ibu Yeni aja pada dengar itu langsung merinding. Bilang, aduh ya jangan. Saya jawab sederhana begini. Kamu gak dengar apa yang saya dengar. Kamu gak lihat apa yang saya lihat. Kamu gak terima apa yang Tuhan janji buat saya.
Dan saya akan melangkah karena Tuhan berkata buat saya. Dan saya melangkah. Benar sudah sampai di sono. Perang-perangan terus. Ribut. Resolusi. Wah, difitnah sono sini. Tapi saya tahu. Janji Tuhan pasti terjadi. Asal kita jangan lari dari panggilannya. Saya tahu hari-hari itu saya benar-benar berjuang. Dan saya percaya. Itu bagian dari saya mendengar suara Tuhan dan meresponi. Karena realita bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau orang hidup karena realita, pasti kecewa. Come on yang di belakang dengar. Kalau engkau hidup karena realita, pasti kau kecewa. Karena kita selalu berdoa, hati yang gembira. Pasti kita bilang, hati yang gembira apa bos? Pusing, besok utang gimana bayar? Kontrakan gimana lunasin tuh? Anak-anak sekolah gimana? Come on, hari ini perhatikan apa yang Tuhan katakan. Realita pasti mengecewakan. Tapi Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan di dalam iman itu terkandung pengharapan. Kalau kau berjalan dalam pengharapan dan iman yang besar, ada tangan Tuhan di sana yang mengatasi kemustahilan itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara dengar ini. Saudara harus buka diri lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Tuhan bergaul karib. Tuhan bergaul karib. Dan mengasihi saudara. Jadi Tuhan tuh kasih tahu penglihatan kepada kita, pendengaran kepada kita, karena Dia Tuhan sayang kita. Amin. Jangan katakan hari esok. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir bagian ini. Jadi masih ada bagian keduanya ya. Untuk tahun 2019, maka kita selain kita melakukan sesurut firman Tuhan, yang kedua bergaul karib lewat 2 pujian penyembahan, yang ketiga adalah kita harus berharap dan mengandalkan hanya kepada Tuhan. Katakan berharap dan mengandalkan Tuhan. Hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Baca sama-sama. 2, 3. Katakan amin. Kata sesungguhnya di sana ditekankan. Sesungguhnya. The truly of truly. Katanya. Dari sesungguhnya kebenaran yang benar itu adalah ini. Mata Tuhan tertuju. Fokusnya Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan yang berharap hanya akan kasih setia Tuhan. Saudara akan melihat itu. Come on. Amin. Saudara akan mengalami Tuhan. Itu yang saya percaya. Dan saudara akan mengalami Tuhan. Kalau gitu bagaimana caranya supaya kita berharap hanya kepada Tuhan saja? Lepaskanlah ikatanmu dari dunia ini. Lepaskanlah ikatanmu dari rasa kepemilikan akan dunia ini. Selama kita masih merasa memiliki apa yang ada dalam dunia ini, percayalah cinta akan Allah tidak ada sesungguhnya dalam kita. Mungkin ada, cuma dikit, berbagi 2, berbagi 3, berbagi 4, saya nggak tahu. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh, seperti orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Kurang apa dia? Kaya sudah? Melakukan firman Tuhan sudah? Semua sudah katanya. Sebagai satu bentuk keangkuhan, dia kata, aku bisa karena aku mampu. Aku lakukan karena aku bisa. Oke. Kata Tuhan apa? Jualah hartamu, bagikan buat orang miskin, engkau akan menerima hidup yang kekal dan mengikut aku. Ternyata orang itu nggak bisa mampu. Kenapa? Rasa kepemilikannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa berharap hanya kepada Tuhan. Tokoh yang fenomenal buat saya adalah Abraham. Buat saya. Ketika Abraham memiliki kerinduan punya anak sampai usia 100 tahun, istrinya juga udah tua. Tetapi di ujung waktunya dia dapat anak, tapi begitu dapat anak baru hore-hore, baru ulang tahun pertama, baru ulang tahun kedua mungkin. Saya baca di Alkitab itu dikatakan masih merah, masih kecil itu anak. Lalu tiba-tiba Allah berkata, Abraham, yes, bos. Bawa tuh anak. Persembahkan. Enggak A, enggak B, bawa. Saya tahu di perjalanan anak yang didamba-dambakan, anak perjanjian ini harus meninggalkan dia dibunuh oleh tangannya sendiri. Tapi tahukah itu sebuah proses menanggalkan rasa kepemilikan. Dan kita kalau pengen memiliki Allah, jangan pernah rasa memiliki siapapun dalam dunia ini. Dalam arti bukan gak bertanggung jawab Bapak Ibu. Ini ada manfaat nih, bermanfaat untuk gak bertanggung jawab. Tidak saudara, tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan. Nah berikutnya saudara, kita tinggalkan bagian yang pertama ini. Jadi yang pertama dikatakan apa? Untuk kita ulangi lagi. Untuk kita hidup dalam 2019, yang pertama kita harus melakukan seturut firman Tuhan. 2, 3, melakukan seturut.
Yang kedua dikatakan apa? Hidup intim dengan Tuhan. Katakan hidup intim dengan Tuhan. Yang ketiga dikatakan berharap hanya kepada Tuhan. 2, 3. Berharap hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatannya sendiri. Nah, kita masuk di era yang agak sedikit panas di Indonesia. Kita perlu berdoa buat Indonesia. Pesan Gembala Pembina bulan ini adalah untuk berdoa buat Indonesia. Makanya Cool harus berdoa keliling. Minimal 2 kali dalam sebulan, Pak. Harus. Kalau enggak, ya santai aja lah, udahlah. Gembalaku bilang, tenanglah, udah gampang aja. Entah gimana nanti aja. Enak aja. Giliran susah kan lu ngerasain, lu teriak, Tuhan, di mana Tuhan? Lupa sama kita Tuhan. Lah doa, suruh doa kagak mau. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7 adalah sebuah perintah. 2, 3 baca. Ya dikatakan usahakan kesejahteraan kota atau bangsa atau negeri yang dimana engkau ditempatkan Tuhan maksudnya. Dan berdoalah untuk negeri itu sebab kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraan kita juga. Tenang Pak, paspor saya masih hidup. Saya tinggal bayar, pergi ke Singapura. Saudara jangan pikir bisa begitu saudara. Kalau ya punya duit, pas nggak punya duit. Hari ini kita mau berdoa buat bangsa ini. Kemarin saya ditanya, Pak Anton pilih apa? Saya pasti milih. Tapi saya netral. Maksudnya apa? Golput? Bukan. Netral itu pasti milih. Tapi menerima perbedaan. Ayo ngomong sama-sama netral. Pasti milih. Tapi menerima perbedaan. Mungkin saudara bisa pilih 1, bisa pilih 2. Tapi jangan 3 ya. Karena nggak ada. Kalau ada 3 saya pilih 3 tuh. Karena kalau lari semuanya pasti 3 terakhir. 1, 2, diem aja. Nah kalau 3 baru lari. Kita rugi kalau 2 atau 1. Harus 3. Tapi ini nggak ada. Pilih cuma 2. 1 atau 2. Jadi saudara harus pilih. Tapi menerima perbedaan. Kita harus milih. Indonesia ditentukan oleh tangan-tangan orang percaya juga. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Kita lompat langsung 14. Baca sama-sama 2, 3. Atas namaku disebut. Kan amin. Saya sedang doa. Kemarin kita ada doa bersama. Sedikit yang datang. Banyak yang datang. Kita penuhin tempat itu memang. Tapi dalam arti mewakili gereja sangat sedikit. Banyak gereja yang cuek bebek. Atau bebek. Kalau cuek bebek kan kalau dipanggil suka diem aja. Nyelonong aja dia. Cuek bebek namanya. Cuek. Saya bilang udah tenang. Ini biasa. Tetapi kita jangan biasain. Kita tetap on fire. Anak-anak dari Arkadia semua on fire. Wow. Saya bilang wah luar biasa. Tuhan pakai Arkadia nih anak-anak. Saya mulai kemarin saya harus dampingin jadi tandem dengan anak-anak junior, sangat-sangat junior. Saya bilang kalau bukan Tuhan, hanya mencari wajah Tuhan, merendahkan diri. Nggak ada persiapan, latihannya sangat sedikit. Rafael tahu tuh, sedikit banget duduk-dekan, aduh kawat ini. Yang diajak junior banget lagi, aduh paling junior lagi, aduh. Tapi saya bilang bersama Tuhan, udah tanggung gitu, udah bersama Tuhan kalau begitu, ya kan? Kalau ada keahlian kan masih ada bersama kalian ini kan nggak bersama siapa pun, hanya bersama Tuhan aja udah. Maju udah ayo. Saya kembali lagi ke zaman saya, waktu zaman purba saya tuh, purba. Aduh, saya baliknya 2 jam praise and worship. Rasanya balik kayak dulu lagi. Saya pengen gak mau turun. Oh, nyanyi lagi. Jamnya udah habis. Dan saudara tahu nggak? Kita bilang gini, kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya, sama-sama punya tanggung jawab. Untuk melihat negeri ini dipulihkan. Yang mau katakan amin? Dan bukan hanya negeri dalam artian tanda petik negara, tapi usaha pekerjaan saudara. Sekolah saudara dipulihkan. Come on, mungkin kenapa usahamu kok mandek terus? Kenapa usaha bisnis angkat dikit, bangkrut lagi, angkat dikit, bangkrut lagi. Baca Alkitab, umatku yang atasnya namaku disebut, munculkan merendahkan diri, apalagi berdoa, terus mencari wajahku, terus berbalik dari jalan-jalan. Ada berapa step? 1 apa? Menyebut nama Tuhan yang atasnya namaku disebut. Saudara manggil Yahweh, Tuhan gitu. Yang kedua apa? Merendahkan diri. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, mencari wajah Tuhan. Berbalik. Nah yang berbalik ini nih yang perlu sangat keras ujiannya. Ngaku dosa sama gampang.
Aduh mam, kemarin saya bohong, maafin ya. Coba ulangin nggak? Kalau nggak keras tenaga untuk berbalik, kita masih berbalik. Sehingga Tuhan janji apa? Sudah kalau saudara lakukan yang berapa tadi? Berapa hal? 4 hal? 4 hal ya. Apa tadi pertama? Menjemput nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Yang kedua apa? Merendahkan diri. Yang ketiga? Berdoa. Dah. Hapus. Hapus. Pertama apa saudara? Menjemput nama Tuhan. Merendahkan diri. Berbalik. 5. Bukan 4, 5. Yang masuk ketinggalan. Jadi 5. Bukan 4. Saya sebut begini langsung bilang 4. Ini gara-gara Pak Anton menyesatkan katanya Pak. Bapak ngomong berapa? Segini tangannya. Kita sebut 4 katanya. Taat sama pemimpin 5 ya gitu ya. Tuhan bilang apa? Ayo balik lagi. Aku akan mendengar dari surga. Dengar apa? Doa kita. Amin. Akan mendengar. Katakan mendengar doa. Mendengar dari surga dari doa kita. Yang kedua apa? Mengampuni dosa. Yang ketiga apa? Memulihkan. Jadi saudara akan mengalami namanya Tuhan mendengar usahamu. Tuhan mendengar pekerjaanmu. Tuhan mendengar sekolahmu. Tuhan mendengar doamu dari surga. Dan Tuhan turun mengampuni dosamu. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan memulihkan. Dan hari ini saya katakan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Janjinya pasti digenapi. Tuhan memberikan saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pemain musik maju untuk siapkan. Ini keyboardnya masih mati. Jadi kalau dipencet masih nunggu 1 jam lagi.